lagi dengan kami di Super Season 3 Episode 2. Nah, kemarin itu kan di episode 1 nih ada host-host yang ganteng-ganteng Bener semua itu banget. kan. Nah, kita nih gak mau kalah nih cewek-cewek. Sebelumnya kita kenalan dulu gak sih? Kan ada kata pepatah tuh yang katanya Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan diri dulu ya. Nama aku Siva dari Agribisnis 2022. Nama aku Anggun dari Agribisnis 2022. Sebelumnya nih aku mau ngucapin selamat buat mahasiswa baru Agribisnis yang bisa berkuliah lah di Universitas Brawijaya ini. Pastinya kita beri selamat banget dong buat anak Agribisnis 2023 yang udah berhasil lulus. Nah tapi untuk maba ini pastinya kan belum tahu apa aja sih isi Malang itu, apa aja wisata-wisatanya, culture-nya. Nah Pasti pada kepo semua kan? Iya, pasti pada kepo semua nih. Nah di podcast sekarang ini kita mau ngomongin apa aja sih yang ada di Malang, Iya, bener banget. kulinernya, tempat-tempatnya, ada bahasa lah yang Malang banget gitu kan Iya, katanya. bener. Nah kebetulan nih kita kan punya temen asal Malang, asli Malang, yang bisa ngasih informasi tentang Malang pastinya. Betul banget itu. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi bintang tamunya? Sebelumnya nih kita kasih jarak dulu. Oh nggak iya sih? bener banget, Biar kita kasih jarak. Gesternya tuh kayak Iya, muncul gitu kan. please welcome. Oke. 1, 2, 3. Wow. Gimana? Halo, dengan siapa nih di sini? Oke. Boleh dong perkenalan diri dulu, siapa namanya, Oke. asal dari mana, Oke. umurnya berapa? Oke, jadi aku izin berkenalan ya. Boleh, silakan. Oke, kenalin, nama aku Alkausar Satria, bisa dipanggil Alka. Hai, Alka. Halo. Alka. Jadi mereka berdua nih sama kayak yang diomongin tadi di awal. Mereka adalah teman-teman aku yang sekarang berkuliah sama angkatannya Agribisnis angkatan 22. Tuh. Gitu. Perlu nyebutin umur juga nih. Oh, boleh Oh, banget, boleh. kalau mau. Ngomong-ngomong aku masih kecil sih. Oh, masih Iya, kecil ya? kecil Kecil, banget. sekecil apa tuh? Aku umur bawah gitu loh, Oh, masih umur bawah. nggak layak. Masih ada gitu Iya. ya, usia dini. Usia dini. Jadi umurku masih 17 tahun, Tambah. 2 tahun. Jadi umur aku 19 tahun gitu. Atau mau nyebutin sosial medianya nih? Oh iya, oke. iya, biar- Kalian bisa follow Instagram aku di @alkausar_satria ya. Follow, guys, Jangan lupa follow. Oke, jadi gimana nih? Hari ini kita mau ngobrol apa sih tadi di awal? Kayaknya aku kayak kurang dengar gitu. Ya kita kan mau membahas apa aja sih Malang itu ya. Oke. Nah dengar-dengar Alka ini katanya asli Malang kan ya? Ha-ha. Kalau boleh tahu apa dari lahir di Malang atau sampai sekarang ada pindah-pindah ke kota lain gitu? Oke, seneng nih aku cerita Ya, ya. boleh Kayak- banget dong kita cerita. Sampai subuh jika Iya, soalnya kayak memang ini aku tunggu gitu loh. Iya. Jadi emang benar yang dikatain aku udah lama di Malang, tapi untuk lahirnya aku nggak di Malang. Oh, di mana tuh kalau boleh tahu? Jadi sejarahnya cukup panjang sih. Oke. Cukup panjang banget Iya, ya. Jadi banget. untuk lahir sendiri, aku lahir di Kota Blitar, tapi aku sempat pindah juga tuh tinggalnya ke Bali. Jadi Oh, waktu ke Bali. Iya, waktu Jauh banget ya? Iya, Kan agak dari agak Bali. tapi deket sih antara Blitar sama Bali. Oh gitu. iya, kayak Bali dan Blitar gitu ya. Jadi aku waktu lahir karena memang orang Jawa kan ada aja pandangannya ya, Iya. kayak udah pulang aja ke Blitar dilahirin dulu gitu. Semenjak dilahirin ke Blitar udah lahir, kan bapak itu kerjanya di Bali. Jadi memang harus dibawa ke Bali untuk urusan pekerjaan kayak gitu. Nah, udah masuk ke dunia pendidikan di umur udah mateng untuk di sekolahkan TK, itu aku dipulangin ke Jawa. Tapi itu orang tua berpikir di Pulau Jawa mana yang cocok untuk pendidikan dan bagus gitu ya. Terpilihlah Kota Malang untuk destinasi kehidupan selanjutnya. Gitu. Bertahan hidup 19 tahun ini. Iya, Di benar. Malang tercinta ini. Betul. Jadi aku di Malang itu udah hitungannya lama banget sih, karena memang dari TK aku udah di Malang. Kan Alka ini sudah lama di Malang kan? Oke. Anggapannya dari TK lah. Ah. Bisa ceritain nggak di Malang tuh sebenarnya tuh ada apa sih yang Apa yang spesial Ya, gitu yang spesial. yang spesial sampai aku kok di Malang Iya, gitu. Iya bener.
Nah, aslinya aku juga bingung sih kenapa kok memilih Malang, tapi kan ada sebutannya Malang itu adalah kota pendidikan gitu ya. Sama kayak Jogja itu, Jogja atau gimana gitu ya. Iya, Jogja. Itu kan kota pendidikan juga. Iya. Nah, Malang itu juga nggak jauh beda karena memang di antara Jawa Timur itu kota Malang itu pendidikannya termasuk unggul gitu. Makanya orang tua aku itu memilih Malang dan Jawa Timur ini untuk pendidikan gitu. Jadi intinya aku pindah ke Malang itu untuk pendidikan gitu. Nah, tapi nggak hanya pendidikan. Banyak banget pertimbangannya kenapa aku milih Malang. Iya. Yang pertama, kamu ngerasain nggak sih musim-musim gini pada dingin? Iya, Iya. musim maba ini Iya, kan dibilang musim maba namanya. Musim maba. Waktu di Malang tuh ada namanya musim maba, itu bakal kalau siang panas banget, Kalau malam dingin dingin banget. Kayak bener-bener membuat Nusuk, ginjal guys. ini menggigil Iya gitu ya. banget, Kayak sumpah. iya, swear kayak kamu itu harus tidur sleeping bag pakai selimut lagi. Iya, Gitu kayak double-double gitu loh. hoodie, jaket, Bener, selimut gitu. karena memang sedingin itu coy. Benar. Jadi selain pendidikannya bagus, terus iklimnya enak, dan pastinya dulu ya, sebelum aku lama di Malang, itu dulu Malang itu belum terlalu macet gitu. Jadi aku milih Malang itu karena memang Malang itu belum terlalu macet gitu. Jadi enak banget untuk kemana-mana dan riwa-riwinya itu mantep gitu. Iya. Nah, next question nih, boleh dijelasin dong Alka, apa aja sih sesuatu yang identik dengan Malang? Boleh. Oke, mungkin aku juga setahunya aku aja ya. Iya. Di Malang itu yang pertama pastinya tempat wisatanya banyak banget. Karena memang lingkup Malang Raya kan banyak kan. Iya. Ada namanya Pantai Malang Selatan, terus ada daerah Kota Malang, Iya. terus ada namanya daerah Kabupaten Malang, terus ada namanya Kota Batu. Jadi Iya. kayak banyak banget gitu kan Banyak yang banget. bisa dieksplor oleh teman-teman yang lagi di Malang gitu. Nah, terus apa tadi pertanyaannya kok jadi lupa? Hal-hal identik dengan Malang tuh apa Oh aja? iya, gitu. pastinya di Malang tuh identik sama namanya bakso. Oh, bakso. Ya nggak sih, Kak? Bakso Iya, ya. bener. Bener banget. Kalian noleh aja kayak tok 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 bakso gitu. Bener. Dan aku senangnya di Malang itu kenapa? Karena memang di sini tuh banyak sekolahnya, banyak universitasnya, terus banyak anak kecilnya. Iya. Nah, di mana-mana itu kayak gampang banget nyari makanan enak dan murah gitu. Nah, Karena banyak anak kos ya. benar, dan di Malang itu kayak bervariasi banget gitu loh makanannya. Dan apalagi sekarang kan zaman dulu kan belum tahu nih namanya kayak kafe ataupun tempat nongkrong. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman dan tahun, kok ternyata banyak banget tuh di Kota Malang kafe-kafe yang milenial gitu Iya, ya. banyak boleh nggak kalau kamu punya nggak satu kafe yang bisa kamu rekomendasiin ke teman-teman. sobat-sobat semua? Oke, aslinya kafe di Malang tuh relatif ya, karena memang selera orang kan beda-beda nih. Nah, tapi kalau misalkan kalian yang tipe belajar banget, tipe yang konsentrasi banget, butuh kayak tempat, aduh mau yang sepi aja. Iya. Nah, itu biasanya ada khusus tuh kafe namanya Nakoa kalau nggak salah. Oh, Nakoa. Iya. Itu kayak cozy Terkenal banget gitu. banget tuh. Cozy banget, dan pastinya juga salah satu kafe ini sih. Oh iya. Rumah Brahma. Jadi Rumah Brahma ini meskipun agak nyempil tapi tempatnya cozy. Cozy Iya. banget. Selain sepi terus kayak private gitu ya. Minumannya juga nggak Enak-enak terus Iya. tapi enak banget. Tapi jujur li kalau masalah kafe di Malang itu harganya juga bermacam-macam Iya. ya. Sesuai Relatif. kantong Ini masing. sesuai kantong. Benar, dan Bener kalian banget. pun bisa kayak milih gitu loh. Kalau misalkan tanggal muda kalian maunya di mana Iya, bisa. banyak banget. Tanggal tua yang murah-murah juga ada gitu ya. Jadi bener nggak banget. perlu bingung nih untuk maba-maba ataupun mahasiswa memilih kafe yang affordable di kantong gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian jadi mahasiswa ataupun tiba-tiba pengen banget nih ngerantau di Malang, nggak usah bingung masalah budget karena Iya. memang mulai dari yang murah-murah banget sampai mahal-mahal banget itu pun ada. Gitu. Sebelumnya nih Alka, boleh tahu nggak sekarang tuh kuliah di mana sih? Oh iya. Belum kenalan kan? Iya, belum dijelasin nih kuliah di Jadi aku itu memutuskan untuk tetap kuliah di Malang aja gitu. Karena memang aku kan SMA di Malang ya, di SMA Negeri 8 Malang, depannya Matos gitu. Iya. Nah, waktu aku penentuan PTN Iya. itu kan ada banyak tuh jenjang-jenjangnya mulai dari SNM, SBM, Mandiri gitu kan. Nah, itu aku coba konsul ke orang tua dulu. Bolehkah seorang hamba ini keluar dari Kota Malang gitu ya. Ternyata nggak dapat restu tuh. Kayak udah
bahasa Jawanya kayak udah aja ya? ya Malang udah aja. le dek Malang ae gitu. Jadi ya udahlah, namanya seorang tua ya pasti nggak mau jauh-jauh sama anaknya. Jadi ya udah aku akhirnya memutuskan pilihan 1 dan 2 aku itu di Universitas Brawijaya gitu. Kalau boleh tahu agribisnis nih pilihan berapa sih? Jujur li agribisnis pilihan pertama sih. Oh, pilihan Yang pertama. Karena memang pasti teman-teman milih agribisnis karena kayak nggak terlalu IPA banget gak sih kayak IPS Iya, kayak IPS tapi IPA. iya pasti kalian research di Google itu kayak apa jurusan yang tidak terlalu IPA banget Apa gitu. jurusan saintek yang tidak IPA banget? Iya, iya. Pasti muncul yang pertama agribisnis gitu. Jadi aku milih agribisnis di pilihan pertama karena memang aslinya aku mau linjur banget, mau ke ilmu komunikasi. Tapi karena memang aku ranah SMA-nya itu di pelajaran IPA, aku milihnya saintek di agribisnis. Oke Alka, boleh tahu dong apa sih tempat-tempat legend yang paling terkenal di Malang? Oke, mungkin tempat legend yang di Malang yang belum aku tahu itu banyak Iya, banget. iya. Tapi Malang itu identik sama alam-alamnya tuh. Jadi untuk teman-teman tuh yang suka sama nature ataupun pegunungan yang hijau dan santai Iya, itu di Malang banyak banyak banget. banget. Karena memang sekitaran Malang ini kayak Hijau semua. gunung. Iya, Jadi gunung kayak kalian tuh nggak usah bingung tempat wisata itu di mana gitu ya. Mulai dari kalau misalkan alam pertama apa sih kalian tahu namanya Bromo. Iya. Jadi Bromo itu nggak jauh dari kota Malang gitu. Jadi tinggal lurus dikit nyampe. Oh, gitu. iya. Terus yang kedua pasti kalian kalau ke Malang langsung ke Paralayang. Betul, banget, itu itu pasti destinasi maba Iya, banget. Maba wajib banget ke Paralayang. Kalau misalnya belum ke Paralayang. Iya, jadi kayak memang kalau misalkan maba terus ada mentornya ataupun pendampingnya Iya, tuh itu pasti kayak Paralayang yuk kayak jam 3 subuh aku belum bangun diajak ke Paralayang. Aku warok loh kak, aku warok loh, terkekang loh kak, aku terkekang loh. Jadi kayak memang kadang-kadang aku ikut ke Paralayang itu agak mikir gitu ya, karena memang ayah ibu aku kan di rumah, iya di rumah. Jadi kayak aduh nggak dulu deh gitu. Terus mungkin selain Paralayang masih banyak sih, karena memang yang pertama destinasi di Malang itu pasti kafe nggak sih? Jadi kafe kan kayak 1001 kafe itu ada di Malang. Sekarang kan julukan Malang kan kayak 1001 Kafe, banyak banget. Bener banget. Dan selain itu ternyata di Malang juga ada tempat-tempat yang autentik gitu ya. Nah yang autentik itu biasanya Kayu Tangan. Kayu Tangan Heritage itu tempatnya sekarang bagus banget, udah diperbaiki dan pastinya buat nyaman kalian berlibur karena memang di sana tuh udah ada kafenya juga. Buat yang suka foto-foto juga bisa banget di Kayu Tangan. Iya, jadi kayak bener-bener di situ ada vintage areanya yang untuk teman-teman yang ibaratnya apa? Kalau warna itu namanya apa? Ada kue sama bumi. Oh, cewek kue, cewek Iya, bumi, iya. cewek mamba gitu. Iya, di sana itu ada spot fotonya tersendiri gitu. Kalau dari aku itu sih pasti. Kalau kalian sendiri gimana? Tempat-tempat di Malang yang cocok untuk tempat Iya. wisata apa? Isi di kolom komentar. Boleh dong Iya. komen di bawah. Sampaikan tuh untuk maba-maba pasti perlu referensi ya. Bisa jadi, bisa ini buat jadi referensi Oh, para sobat super juga kan? Bener. Oh, panggilannya sobat super. Iya, ya? iya, sobat super. Oke. Sama dong sobat supernya. Oke, sobat super jangan lupa ya nyalain loncengnya dan Subscribe, komen juga. Ngomong-ngomong nih, kalau Kak Sipa punya nggak wisata yang Kak Sipa suka banget nih? Oh pastinya aku punya dong wisata favorit aku. Tapi ini agak geser dari Malang dikit ya. Namanya Kota Batu tuh. Oh iya, Batu. Iya, Bener, pastinya bener, di Batu bener. banyak banget kan wisata-wisata yang ada namanya Jatim Park. Ada 3 tuh, Jatim Oh, Park iya. 1, 2, 3. Favorit aku yang ketiga. Oh. Karena yang ketiga tuh banyak spot-spot foto yang bagus-bagus banget buat kalian yang suka foto-foto nih. Terus kalau Anggun sendiri nih. kalau aku nih ya. Kalau Anggun pasti, sendiri pasti apa? kan seleranya beda. Kalau misalnya di Malang banget, yang Malang banget tuh aku biasanya cuma ngafe sih. Oh, kafe. Tadi kan udah disebutin tuh ada Nakwa tuh kan. Oh, Nah, itu aku sering banget ke situ Iya buat sih. kerjain tugas, Benar, nongkrong gitu kan. Nah, next question nih, kalau boleh tahu Alka, ada nggak sih makanan favorit asli Malangnya tuh apa? Oke, kalau dari aku sendiri ya, Iya. favorit makanan itu pastinya bakso. Ah. Kenapa? Karena memang kalau di Malang tuh baksonya murah-murah, gila. Murah enak gila. gitu ya? Iya, murah gila. Kayak bayangin gorengan. Kan kalau di Malang kan nggak cuma bakso aja Ah, kan. ada gorengan juga. Ada gorengannya, tahunya, Lontongnya. lontong somainya itu kayak itu yang kayak isinya itu 500-an. Itu kayak 500 banget. udah
udah kenyang gitu. itu murah banget, kalian beli guys. 5.000 udah dapat 10 kan? Wow. Belum ditambah kuahnya, belum tambah lontongnya. Kayak murah banget gitu ya. Jadi memang di hati bakso gitu ya. Kalau misalkan kamu dulu deh, Iya. makanan favorit kamu di Malang apa? Nah, makanan favorit aku tuh ada namanya rawon. Oh. Rawon tuh enak banget guys, walaupun banyak yang gak suka juga ya, aku gak tau kenapa, cuman tuh enak banget. Iya, benar, apalagi benar, tuh benar. daging kan, daging tuh enak banget guys. Karena memang dari kuahnya itu kayak medok Iya, banget itu ya. enak banget. Kental, Nasi medok. panas-panas tambah nasi panas juga tuh enak banget. Bener, apalagi kalau ditambah sambel gitu ya. banget. Aku jadi lapar Ini jadi lapar ya. Parah. Kamu suka dari Anggun Anggun sendiri? nih. Aku tuh ada nih makanan yang Malang banget Oh, namanya. oke. Cuman ada di Malang. Oke. Apa itu? Jazz. Iya, bener. Iya, Karena bener-bener. Dan juga tuh nggak ono kayak Jazz itu. swear karena memang di Menjes itu ada sejarahnya itu memang ternyata Menjes itu untuk teman-teman kita yang mungkin belum bisa makan tempe gitu, makanya terciptalah Menjes. Nah tadi kan ngomongin tuh kamu asalnya Jember ya? Iya, aku dari Jember. Nah, kamu dari kamu sendiri Oh, asalnya aku mana? asal Medan. Jauh Jawa. Iya Luar dong. Jawa. Kita mah jauh-jauh aja ya. Jatim aja. Jatim. Aduh, Di mana teman-teman aja? nih yang Medan bela aku dong. komen Komen kalian nih yang dari mana? Sumatera. Gitu. Nah, kalau misalkan dari Jember sendiri ke Malang ada culture shock nggak sih? Sebenarnya tuh Jember sama Malang kayak nggak ada beda-beda banget gitu kan kalau masalah kulturnya. Nah tapi nih ada satu kayak Malang itu dingin banget kan. Oh iya, Nah parah, Jember parah, itu panasnya panas banget. Oh. Gitu. Jadi kayak aku kalau di sini suka kayak dingin banget sampai gemeter gitu. Iya. Kalau aku culture shocknya bahasa kali ya, karena Oh, kalau bahasa. ya kalau di Benar-benar. Malang ini tuh masih banyak banget yang pakai bahasa Jawa sih kan. Oh. Kalau misalnya di Medan tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi kayak pakai bahasa logatnya Medan. Beda banget nih kalau di Malang. Oh jadi gitu culture shocknya kamu di Jawa karena memang iya sih kita kan beda banget. tanpa sadar kan mesti kayak antara Jawa ke Jawa kan ngomongnya bahasa Jawa ya kayak kita tidak menghiraukan beliau. Nggak apa dong, aku kan Iya. pendatang nih. Iya sorry banget sih. Aku yang harus sebenarnya menyamai dan kalian. Ya memang harus. Memang harus. Itu adalah sebuah kewajiban gitu ya. Tapi kalau misalkan di Malang sendiri kan orang tua tuh jauh kan ya, apalagi kalian ngekos tuh. Nah orang tua kalian sebagai protektif itu kontrolnya kalian seperti apa sih kalau dari Kalau kamu sendiri? orang tua aku mungkin sering-sering teleponan kali ya, video call, teleponan itu harus banget wajib sih, kabarin. Tuh gak boleh lupa juga. Oh, pernah nggak sih kalau kalian sendiri sebagai mahasiswa yang tinggal di Malang merasakan yang namanya life crisis gitu gak sih? Pastinya Iya nggak sih? akhir bulan tuh. Iya. Parah nggak sih itu? Kayak Apa yang kalau pernah dirasain? Apa kayak misalkan tanggal tua tuh ya, biasanya ada yang namanya tempat makan itu sampai makan ayam doang. Makan ayam waktu tanggal tua itu bersyukur banget Iya, nggak sih? biasanya tuh makan kalau misal tanggal tua tuh kayak cuma nasi, garam, kalau nggak kecap Oh, sama iya. kerupuk. Oh, iya. Wah itu apa tuh namanya? Salted rice. Oh nasi digaramin salted Iya, rice tahu. ya. Oke, karena waktunya mungkin udah cukup banget, udah banyak banget nih yang kita bahas-bahas tentang Malang. Mungkin boleh deh kita tutup kali ini ya. Sebelumnya sebelum tutup, apakah Alka ada yang mau disampaikan nggak sama Sobat Super? Aduh, pesan-pesan terakhir ya, takut banget. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri, kalian sebagai mahasiswa yang hidup di Malang, hidup di tempat orang gitu, jadi jangan buat budaya sendirilah gitu ya. Tetap hormati namanya budaya yang udah tumbuh di kota itu. Jadi jangan buat masalah lah kayak gitu. Apalagi kalian hidupnya di kota orang gitu, dan pastinya kalian sebagai mahasiswa yang berkuliah di perantauan di manage lagi budgetnya, terus di manage lagi waktunya, disayang badannya, terus ingat tujuan utama kalian nih sebagai Belajar, ya. mahasiswa itu tetap belajar, jangan ditinggalin tuh namanya belajar kayak gitu. Kalau dari aku cukup sih itu aja. Buat Sobat Super, thank you banget udah dengerin podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin kita terus ya di YouTube Permaseta dan juga di Instagram Permaseta. Bye guys.